Kita kembali di Opini Publik dan kita masih membahas mengenai metode belajar ideal untuk balita dan juga anak. Nah, ini ada satu buku, tadi kita udah bahas di awal ya, jadi buku ini diterbitkan oleh Rabbit Hole. Jadi Rabbit Hole ini punya Mbak Devi juga, yang juga pengarang dari seluruh buku yang ada di tangan saya ini. Dan khusus memang untuk anak-anak balita. Tadi kalau kita sama-sama dengarkan, ternyata minatnya cukup tinggi gitu ya. Bukunya dalam sebulan terjual 14.000 buku, ya kan, itu bukan main-main loh, artinya kan minatnya luar biasa ya, sebulan loh, bukan setahun tapi sebulan gitu. Dan berarti kan minat orang itu cukup banyak, dan ini menandakan bahwa sebenarnya kalau bukunya itu berkualitas dan memang hasilnya positif, ternyata memang banyak kok gitu orang yang mau gitu ya membeli ya. Nah, sekarang aku mau tanya nih, yang di tangan aku ini adalah Suara Apa Itu? Kalau tadi kan mengetahui emosi. Sekarang suara. Ini saya mau buka bukunya. Jadi ini juga lembarannya nih tebal-tebal loh pemirsa, bukan lembaran yang tipis-tipis ya kan. Dan sudutnya juga nggak tajam ya, memang aman buat anak-anak. Jadi ini mengajarkan apa nih? Ada bajai. Tuh, tentang suara-suara di sekitar kita. Oh, oke. Kayak itu kan habis itu begitu dibuka potongannya pesawat. Oh, ada pesawat. Jadi ini suara apa gitu. Kita bisa mendongeng ya. Kemudian pas dibuka ternyata ada pesawat lewat di atas. Oke, nah dan juga bisa mengenalkan konsep hitung. Jadi kalau misalnya dilihat tadi pesawat cuma satu pesawat, kemudian ketika dibuka lagi ada kapal selam ada 2, terus ada 3 sepeda, 4 kereta api yang kayak gitu. Jadi setiap halaman bertambah. Wow, jadi dalam satu buku ini anak-anak kita dapat banyak banget informasi ya. Ya mengenal angka, mengenal angka tadi ya, 1, 2, kemudian juga tahu suara-suara kendaraan, tahu juga jenis-jenis kendaraan ya. Betul. Jadi dalam satu halaman ini saja anak kita sudah diberikan sebenarnya banyak sekali informasi atau pengetahuan, tapi cara memberitahunya dengan cara bermain ya. Tapi ngomong-ngomong, menciptakan buku buat anak-anak kebutuhan khusus nggak sih? Sebenarnya enggak, cuman ternyata banyak orang tua yang sharing punya anak kebutuhan khusus dan yang tadinya tuh enggak bereaksi apa-apa ketika dikasih buku yang lain, tapi ketika dikasih buku-buku Rabbit Hole ada reaksi tertentu yang diperlihatkan oleh si anak. Oke, jadi merespon ya si anak-anak ini ya. Jadi sebenarnya buku ini ya bisa buat anak-anak kebutuhan khusus juga ya kalau gitu ya, karena cukup banyak yang sudah membaca buku-buku dari keluaran Rabbit Hole ini, mereka banyak memberikan kemajuan positif ya secara berangsur-angsur ya. Dan kan kami juga donasi, jadi setiap 20 buku kami donasikan 1 buku buat rumah baca atau tempat-tempat lain, dan termasuk SLB juga. Dan ternyata anak-anak di SLB itu juga menunjukkan respon yang positif ketika diberikan buku-buku Rabbit Hole. Jadi mereka jadi ada amalnya juga ya, ada berbaginya juga. Setiap dari 20 buku yang laku akan ada 1 buku yang diberikan secara gratis bagi mungkin anak-anak yang atau tempat-tempat yang membutuhkan ya, taman baca atau buat SLB. Oke, sekarang yang di tangan kamu ada apa tuh Mbak Devi? Ada liburan terbaik. Jadi awalnya idenya adalah karena anak-anak Indonesia banyak yang lebih tertarik berlibur di luar negeri. Ketika berlibur di luar negeri bangga. Padahal banyak banget tempat-tempat wisata boleh Mbak Devi? Kenapa? Enak. Padahal banyak sekali tempat-tempat di Indonesia yang juga bagus. Jadi akhirnya konsepnya ada pop-up-nya seperti ini. Tuh, ini Candi Prambanan. Jadi biar anak-anak tuh tertarik berlibur di Indonesia. Ih, keren banget bukunya. Tadinya tuh banyak yang nggak tahu dikirain itu masjid. Atau istananya Elsa dari Frozen, karena mereka nggak pernah lihat candi. Bener-bener nggak pernah lihat candi. Jadi dengan adanya informasi ini, jadi anak tahu ya di Indonesia ada Candi Prambanan loh, selain Candi Borobudur gitu ya. Kemudian ada apa lagi selain Candi Prambanan? Kemudian juga ada yang namanya di Jailolo, ada Festival Teluk Jailolo. Nah, aku baru tahu juga tuh. Ya, kemudian di sini juga disisipkan tentang pengenalan huruf. Kayak misalnya ini keong, kayak apa ya? Kayak huruf Q. Seperti itu. Jadi anak mengenal huruf dengan cara yang menyenangkan. Kamu keren banget sih idenya sih. Jadi maksudnya satu buku itu yang dikenalkan banyak ya. Kayak tempat berlibur nggak cuma semata-mata tempat berliburnya ya, tapi juga ada pengenalan huruf. Tuh, jadi emang kita tuh harus memberikan anak-anak kita buku-buku bacaan yang berkualitas ya. Karena kayaknya kan kalau anak kita membaca buku itu, anak kita mendapatkan ilmu ya, nggak cuma segala sesuatu yang menyenangkan, tapi juga dapat ilmunya.
Pemirsa, mungkin pemirsa mau ngobrol sama Mbak Devi ya kan mengenai buku-buku yang sangat menarik ini bagi anak-anak balita kita. Anda bisa telepon di 021 515 5111, sekali lagi di 021 515 5111. Mumpung nih bagi orang tua mungkin yang ngambil cuti tambahan kan, mumpung masih libur juga walaupun sisa sedikit, jadi masih bisa memberikan bacaan-bacaan yang ringan kepada anak-anak ya. Oke, sekarang saya mau tanya lagi nih Mbak nih, itu ada apa tuh? Kisah pedagang Tabib. Tabib. Nah, kisah pedagang dan tabib. Nah, itu tentang apa tuh? Ini tentang, jadi waktu itu lagi puasa, jadi pengen anak tuh mengenal huruf dengan cara mengenal huruf hijaiyah. Oke. Gitu. Alif, ba, ta gitu. Iya, jadi konsepnya pakai amplop gitu. Ya, jadi ini huruf alif, terus ada huruf apa namanya bacaannya. Kemudian ini ada beberapa kalimat terus bersambung gitu. Pemiliknya adalah, kemudian kalau misalnya mau lihat bisa lihat di amplop yang kedua seperti itu. Jadi ini konsepnya waktu itu untuk mengenalkan puasa. Konsepnya ya. Jadi kalau misalnya dia berhasil memenuhi target berpuasa, maka dia bisa mengambil amplop yang pertama. Kalau nanti hari kedua amplop kedua. Dibikin penasaran ya, iya. Toto 30 hari full. Iya, gitu. Idenya emang luar biasa nih. Jadi memang buku-buku bacaan dari Rabbit Hole ini benar-benar buku-buku yang memang membuat anak-anak kita sebenarnya cerdas dalam membaca ya akhirnya ya. Kemudian juga bukan hanya membaca, tapi anak-anak kita juga jadi tahu huruf-huruf, kemudian juga angka-angka, tapi metodenya bukan seperti mengajarkan ya, tapi lebih ke arah kayak bermain, tapi sebenarnya bermain yang diselipkan dengan belajar tanda kutip ya kan? Jadi pengen anak-anak itu merasa bahwa membaca adalah kebutuhannya mereka, bukan sekedar kewajiban aja. Oke. Nah, Mbak Devi sendiri punya putra-putri berapa nih? Belum. Justru pengen membagikan ini kepada mereka-mereka. Kalau gitu saya mau tanya nih, kesibukan Mbak Devi apa lagi nih selain menerbitkan buku ini? Punya klinik psikologi juga. Oke, jadi emang concern banget di dunia anak-anak ya. Sudah berapa tahun nih berarti di kliniknya sendiri? Sama sih sama Rabbit Hole, jadi 3 tahun. Sekitar 3 tahunan ini. Nah, dari berdasarkan pengalaman Mbak Devi praktek nih, kemudian akhirnya terciptalah buku-buku ini. Memang case yang terbesar tuh apa sih kalau buat anak-anak balita, kalau menurut Mbak Devi sendiri? Kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Jadi banyak orang tua yang mungkin bekerja, sibuk, kemudian capek, akhirnya ke anak-anaknya jadinya marah atau misalnya tidak pengertian ke anak. Padahal anak itu ingin dimengerti. Makanya di setiap akhir buku-buku Rabbit Hole tuh selalu ada adegan di mana orang tua tuh peluk anak dan cium anak. Oke. Oke, kita angkat lihat telepon kita malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, bagi Anda pemirsa yang ingin ikutan ngobrol bareng Mbak Devi dari Rabbit Hole, seorang penerbit juga, pengarang buku juga, ya kan? Dan ini khususnya concernnya kepada metode pembelajaran bagi anak-anak balita, di mana juga ada misinya, yaitu agar komunikasi orang tua dengan anak bisa berjalan dengan baik. Karena berdasarkan pengalaman Mbak Devi di dunia praktek psikolog anaknya nih, ternyata sebenarnya hanya karena masalah komunikasi sih yang membuat akhirnya anak dan ibu atau anak dengan ayah ini sebenarnya miss-nya jauh banget ya, pada awalnya dari komunikasi. Oke, kita angkat lagi teleponnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, ya. Ya, dengan siapa ini? Selamat malam, Mbak. Iya, dengan siapa ini? Iya, selamat malam. Dengan siapa, Mbak? Dengan Ibu Sri di Merak. Di Merak, Ibu Sri. Baik, silakan pertanyaannya apa, Bu? Oh, saya berminat. Ini gimana cara mendapatkannya ya? Oke, yang ini metode ideal belajar. Baik, bagaimana cara mendapatkan buku-buku dari Rabbit Hole? Ibu sendiri ada di Merak ya, Bu ya? Iya. Baik, terima kasih banyak. Nanti Mbak Devi akan langsung menjawabnya ya, Bu ya. Oke. Nah, tuh kan langsung yang tertarik. Ada di Merak, gimana cara dapetnya nih? Jadi emang pemasarannya lewat Instagram. Jadi di Instagram @rabbitholeid. Itu ada WhatsApp atau Line, nanti bisa menghubungi dan nanti admin akan follow up. Atau nomor telepon WhatsApp-nya boleh di-announce di sini kalau ingat. 0818 0809 4248.
Nah, gimana Bu? Bisa dicatat? 0818 0809 4248. Nah, Ibu bisa pesan langsung situ, atau kalau misalnya pengen mengetahui lebih jauh mengenai rabbit hole, Ibu atau pemirsa di rumah juga bisa langsung saja lihat di Instagramnya, yaitu di @rabbitholeid. Semuanya nyambung ya? Ya, betul. Nah, langsung aja tuh. Jadi Bu bisa tuh, oh buku ini kayaknya cocoknya buat anak saya nih, gitu ya. Buku-buku yang Rabbit Hole keluarkan untuk balita usia berapa sampai berapa? Dari 0 sampai 7 tahun. Dari 0 sampai 7 tahun ya. Jadi emang SD kelas 1, kelas 2 masih seneng kali ya bacanya. Karena kan biasanya karena gambar-gambarnya gitu ya. Nah, kalau misalnya bagi pemirsa yang terpilih seluruh Indonesia, jadi bisa menghubunginya melalui nomor yang tadi dan juga bisa memfollow dari IG-nya Rabbit Hole ya. Baik pemirsa, dan jangan kemana-mana karena kami masih akan berbincang-bincang lagi mengenai metode pembelajaran bagi balita kita yang ideal kayak gimana sih. Tetap di Opini Publik.